Meski udah ngantuk banget dan matamu tinggal 5 watt, kamu nggak boleh tidur di istana Buckingham kalau ratu masih terjaga. Dan anggota keluarga kerajaan cuma boleh tidur setelah sang ratu masuk ke kamar tidurnya. Kamu juga nggak boleh selfie bareng anggota keluarga kerajaan, meski alasan pastinya nggak diketahui. Tapi mereka tetap bisa diajak ngobrol sebentar kok. Selain itu, mereka nggak akan ngobrol tanda tangan biar nggak disalahgunakan. Dan sejumlah superstar juga mengikuti contoh ini karena banyak orang bisa menjual barang bertanda tangan selebriti dengan harga selangit. Saat ratu bangkit dari meja makan, semua orang di situ harus berdiri. Aturan yang sama juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Mereka harus berdiri saat ratu masuk atau keluar ruangan. Para bangsawan Inggris harus memiliki warna rambut alami. Mereka nggak boleh memilih potongan rambut heboh yang bisa mengubah citra mereka. Kuku mereka juga harus selalu kelihatan rapi dan cuma boleh dicat dengan warna pink pucat. Makeup mereka harus sederhana dan mereka nggak boleh make upan di tempat umum. Sebelum melamar pasangan, semua keturunan keluarga kerajaan Inggris harus mendapat restu dari pemimpin yang sedang bertahta. Aturan ini tertuang dalam Royal Marriages Act dan telah berlaku sejak tahun 1772. Anggota keluarga kerajaan nggak boleh makan kerang. Hidangan kerang paling sering menyebabkan keracunan makanan. Saat ini memang nggak ada aturan ketat yang ngebahas soal tata cara menyapa ratu. Tapi beberapa anggota keluarga kerajaan memilih salam tradisional. Pria agak menundukkan kepala dan wanita menekuk kakinya. Formalitas seperti ini sudah menjadi etiket mereka. Orang lain bisa menyapa ratu dengan jabat tangan biasa, tapi hanya saat beliau mengulurkan tangan. Bangsawan kerajaan Inggris nggak boleh menerima hadiah dari siapapun yang nggak mereka kenal secara personal agar mereka nggak menanggung kewajiban apapun kepada si pemberi hadiah. Mereka bisa aja menerima bunga dan bahan makanan dalam jumlah wajar atau salinan buku non-kontroversial yang diberikan oleh penulis atau barang lain yang nilainya nggak seberapa. Menurut tradisi pernikahan mereka, mempelai kerajaan harus membawa minimal 1 tangkai bunga myrtle selama upacara. Myrtle melambangkan harapan dan cinta, jadi semua mempelai kerajaan harus menambahkannya ke buket mereka. Anggota keluarga kerajaan juga harus menjalani pemeriksaan paspor. Meski mereka nggak mengantri seperti penumpang lain, paspor mereka juga harus distempel. Kecuali sang ratu ya, beliau nggak perlu paspor karena semua paspor di Inggris Raya diterbitkan atas nama yang mulia. Saat mau ke negara lain, ratu cuma ditanya nama lengkap, alamat, kewarganegaraan, dan tempat lahirnya. Sang ratu juga nggak punya SIM dan di seantero Inggris cuma beliau yang bisa mengendarai mobil tanpa plat nomor. 2 ahli waris kerajaan nggak boleh naik pesawat atau kereta yang sama. Hal ini diperlukan untuk melindungi keluarga kerajaan. Perjalanan keluarga juga dilarang, tapi terkadang Ratu Elizabeth bikin pengecualian dan mengizinkannya. Elizabeth II, Ratu Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, merayakan ulang tahunnya 2 kali dalam setahun. Pertama, pada hari ulang tahun yang sebenarnya yaitu 21 April. Kemudian dia juga merayakan ulang tahun resminya pada Sabtu kedua bulan Juni. Dengan begini, dia dapat hadiah ulang tahun 2 kali lebih banyak. Enggak kok, bercanda. Bukan Ratu Elizabeth II yang memulai kebiasaan ini. Tradisi ini sudah berjalan lama sekali, lebih dari seabad. Kebiasaan berulang tahun 2 kali dimulai pada tahun 1908 oleh kakek buyut Ratu, Raja Edward ke-7. Tahu kan, ulang tahun keluarga kerajaan adalah kejadian besar bagi seluruh negara. Jadi mereka ingin mengadakan perayaan besar. Parade pertama untuk kesempatan itu diadakan pada tahun 1748 supaya semua orang bisa merayakan dan menghormati sang penguasa. George ketiga yang menjadi raja di tahun 1760 memutuskan parade yang dinamakan Trooping the Colour itu harus diadakan setiap tahun. Dia menjadikan ini tradisi yang diikuti semua raja atau ratu Britania Raya sejak saat itu sampai tahun 1908. Ulang tahun asli Edward ke-7, yakni raja pada saat itu, jatuh di bulan November. Di Britania Raya, November nggak cocok untuk perayaan, dan seringnya cuaca buruk di hari ulang tahun Raja Edward. Tapi, raja tetap ingin perayaan besar dan indah yang bisa dinikmati semua orang di luar rumah. Maka, dia putuskan untuk memindahkan parade itu ke bulan Juni, saat kemungkinan cuaca lebih bagus. Tradisi ini lestari.
Sejak saat itu, Raja dan Ratu Inggris punya ulang tahun asli dan ulang tahun resmi di bulan Juni dengan parade besar. Sekarang perayaan itu diadakan pada Sabtu kedua bulan Juni. Ratu selalu menghadirinya langsung. Parade itu semarak dengan diikuti lebih dari 1.000 perwira, 200 kuda, dan 200 musisi. Anggota keluarga kerajaan lain bergabung dengan Ratu di balkon untuk menyaksikan parade dan angkatan udara kerajaan yang melintas di udara. Parade ini bukan cuma diadakan di Britania Raya, tapi juga di banyak negara wilayah persemakmuran. Persemakmuran adalah asosiasi 54 negara anggota yang sekarang sudah merdeka, yang hampir semuanya pernah berada dalam kekuasaan kerajaan Inggris. Total populasi semua negara ini adalah 2,4 miliar orang. Negara anggotanya termasuk Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Singapura, dan banyak negara Asia dan Afrika. Mereka membentuk asosiasi yang dikepalai oleh Ratu Elizabeth. Tiap negara itu punya pemerintahan sendiri dan Ratu tidak memiliki kekuatan politik sesungguhnya dimanapun, sama seperti di Britania Raya. Perannya sebagai kepala negara adalah perwakilan dan dia dikenal sebagai pemimpin seremonial. Perayaan untuk menghormatinya diadakan di banyak negara wilayah persemakmuran. Tanggal paradenya bisa bervariasi. Di Ghana, parade Trooping of the Colour terjadi pada hari kemerdekaan Ghana, tanggal 6 Maret. Di Singapura, parade itu diadakan setiap tanggal 1 Juli. Ratu Elizabeth II merayakan ulang tahun aslinya secara pribadi bersama keluarganya 2 bulan sebelum perayaan resmi pada Sabtu kedua bulan Juni. Tapi tetap ada penghormatan di beberapa taman di London pada tengah hari tanggal 21 April. Ratu Elizabeth adalah pemegang kuasa paling lama dari 61 raja dan ratu yang berkuasa lebih dari 1.200 tahun. Namun terlepas dari itu, Ratu Elizabeth II adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia memiliki pengajar pribadi bersama dengan saudara perempuannya Putri Margaret. Dan pastinya guru mereka adalah yang terbaik yang dapat disediakan negara. Selain itu, sang calon ratu tidak hanya belajar mata pelajaran umum, tapi juga hukum dan sejarah konstitusional yang penting untuk mempersiapkan perannya di masa depan. Yap, sayangnya protokol kerajaan tidak mengizinkan hobi umum ini. Dan meski beberapa orang pernah bersuah foto dengan latar belakang anggota keluarga kerajaan, Ratu Elizabeth sendiri tidak pernah mau bersuah foto dengan sukarela. Yap, meski dia selalu memesan sepatu dengan gaya yang sama dari perusahaan yang sama selama bertahun-tahun, sang ratu masih membutuhkan seseorang untuk membuat sepatunya nyaman terlebih dahulu. Itu masuk akal setelah kamu mengetahui dia menyukai bahan kulit paten yang bisa sangat keras ketika sepatu masih baru. Itu sebabnya seorang pelunak sepatu bertugas mengenakan kaos kaki katun semata kaki dan sepasang sepatu baru dan terus berjalan sampai kulit sepatu menjadi lembut. Aturan utama yang harus dipatuhinya adalah berjalan di atas karpet agar sol sepatu tetap seperti baru. Toko bahan makanan bukanlah sesuatu yang sering diasosiasikan dengan kerajaan. Karenanya, anggota keluarga kerajaan tidak seharusnya membeli makanan sendiri. Sebenarnya itu masuk akal. Semua minuman dan makanan ratu disiapkan oleh koki ahli. Jadi, dia tidak perlu sering mengunjungi 7-Eleven terdekatnya. Sebenarnya sang ratu pernah mengunjungi supermarket sekali. Namun, saat itu dia sedang melakukan tugas kerajaannya, bukan berbelanja. Dan para saksi mata mengatakan bahwa dia tampak agak tak sesuai saat berjalan menyusuri lorong membawa makanan. Tapi itu bukan berarti bahwa sang ratu tidak bisa menyetir. Oh, dia bisa dan suka. Bahkan dia sangat hobi mengemudi dan sering terlihat di belakang kemudi Range Rover favoritnya. Sementara untuk Sim, yang mulia adalah satu-satunya orang di Inggris yang tidak memerlukan dokumen untuk mengendarai mobil. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membutuhkan plat nomor. Itu adalah bagian dari hak kerajaannya. Dan tidak ada yang akan memperdebatkan kenyataan bahwa menjadi Ratu Inggris sepanjang waktu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Akan tetapi di masa mudanya, selama masa-masa sulit, sang calon ratu bekerja sebagai sopir truk dan mekanik militer. Namun sang ratu memiliki hobi yang membantunya untuk santai. Misalnya, menghabiskan waktu bersama anjingnya atau menunggang kuda. Dan tidak heran, anggota keluarga kerajaan atau mereka yang menikahi keluarga kerajaan jarang memilikinya. Contohnya, setelah menikah dengan Pangeran Harry, Meghan Markle menghapus akun Facebook, Instagram, dan Twitter pribadinya. Namun, jika kamu ingin mengetahui peristiwa besar yang terjadi dalam keluarga kerajaan, kamu dapat mengikuti akun Twitter dan Instagram resmi Istana Kensington.
Tapi bagaimanapun juga kamu tidak akan menemukan sang ratu di TikTok atau Snapchat. Sang ratu tidak pernah berkencan. Yap, Yang Mulia cukup beruntung dapat menemukan pangeran tampannya segera.